Sang-un hanya tersenyum. Dengan hati-hati dia langsung bergerak menghindari tembakan tersebut. Sedangkan Ho-in di dalam berangkas mencoba mencari ramuan yang tersembunyi. Dengan uang saku yang diberikan Min-suk, Sang-un melawan mereka dengan percaya diri. Namun sayangnya tak sengaja tas yang berisi uang terkena tembakan sehingga uang-uangnya tercecer tak karuan. Untungnya Eunmi datang membantunya. Sedangkan itu anak buah Jonathan juga datang untuk menangkap Sang-un sehingga terjadi perkelahian antara anak buah Cho-ana dan juga Jonathan. Belum selesai masalah, kini wanita anak buah Jonathan dan Jonathannya datang menemui mereka. Sedangkan uang milik Sang-un hanya tinggal sedikit. Dengan bantuan Eunmi, Sang-un langsung berlari ke arah Jonathan. Namun Ho-in berhasil mendorongnya hingga ia masuk ke ruangan sebelah yang ternyata berisi banyak uang. Ho-in dan Eunmi berhasil mereka tangkap. Namun Ho-in tahu bahwa Sang-un akan datang menyelamatkan mereka dengan uang yang ada di berangkas tersebut. Tak lama kemudian Sang-un muncul dengan uang yang tak terbatas. Uang dalam berangkas itu cukup untuk memusnahkan Jonathan bersama anak buahnya. Demi segera pulang dan menemui Min-suk, tanpa ragu ia maju menahan semua tembakan mereka. Ia menghabisi semua anak buah mereka. Namun ketika ia akan memukul Jonathan, gerakannya tiba-tiba terhenti dan ketika sadar, ia sudah berada di dalam mobil polisi dengan borgol di tangannya. Sang-un tertangkap oleh detektif sebelumnya. Entah apa yang terjadi, tapi detektif itu kembali mengingatkannya untuk tidak sembarangan menggunakan kekuatannya agar tak ada lagi orang yang terluka karena dirinya. Dan kemudian dia melepaskan Sang-un begitu saja. Cho-ana berhasil mendapatkan ramuan tersebut. Bank milik ayahnya pun juga hancur lebur tak berbentuk. Kemudian datang Jongja menemuinya. Ia mengambil sebuah dokumen rahasia yang telah lama disembunyikan oleh Cho-ana di dalam berangkas tersebut. Dokumen tersebut ternyata berisi surat hutang ayah Cho-ana kepada Jongja yang belum dibayarkan hingga sekarang. Ditambah dengan bunganya maka jumlahnya akan sangat banyak sekali. Ternyata surat itulah yang diincar oleh Jongja hingga ia ingin mengirim Sang-un ke bank tersebut. Setelah keributan besar itu, Jonathan hampir ditembak oleh ayahnya sendiri karena gagal membawa Sang-un. Kemudian Jongja menelpon ayah Cho-ana dan mengatakan bahwa dia menemukan surat perjanjian hutang yang dia sembunyikan selama ini. Dan dia memintanya untuk melunasi semua hutang-hutangnya, ditambah dengan bunganya. Sesampainya di rumah, Sang-un kaget melihat rumahnya berantakan. Ia juga tidak menemukan Min-suk di sana. Ternyata Min-suk diculik oleh Jonathan. Melalui telepon, Jonathan mengancam akan membunuh Min-suk. Jika ia ingin Min-suk selamat, ia harus menyerahkan dirinya kepada Jonathan. Namun Min-suk mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menangkap Sang-un karena Sang-un sangat payah dalam perhitungan, bahkan ia pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, sang detektif masih memikirkan kata-kata Sang-un yang membuatnya berpikir bahwa sepertinya kata-kata Sang-un ada benarnya. Sedangkan itu, Sang-un di rumah masih memikirkan cara untuk menyelamatkan Min-suk. Ia tidak punya uang lagi untuk menghadapi Jonathan. Tak lama kemudian, anak buah Jonathan datang menemuinya. Ia memberikan beberapa jumlah uang dan mencoba mengetes kekuatannya. Karena dalam keadaan tertekan, Sang-un sempat kewalahan melawan wanita tersebut. Sambil memikirkan Min-suk dan bertanya di mana Min-suk, Sang-un mencoba terus melawan. Sampai akhirnya, Eunmi datang untuk membantunya. Untungnya, dia datang tepat waktu. Bahkan Ho-in juga diam-diam muncul dari belakang dan membuat wanita itu tak sadarkan diri. Keesokan harinya, dengan menggunakan jas yang diberikan Min-suk tanpa uang dan hanya bermodalkan keyakinan, Sang-un naik ke lantai atas gudang logistik perusahaan ayah Cho-ana. Ia memejamkan matanya dan melompat dari atas sana. Sang-un terus memanggil-manggil nama Min-suk, namun tak ada jawaban. Ho-in dan Eunmi ternyata juga datang untuk membantu Sang-un. Sang-un kemudian menjatuhkan dirinya tepat di tengah-tengah gedung tersebut. Tubuhnya patah tak beraturan, namun ajaibnya semua kembali normal. Para penjaga Jonathan datang mengepungnya. Di tangannya hanya ada uang 1000 won dan dengan tekad ia mencoba melawan semua orang yang ada di sana. Jonathan kemudian muncul dengan membawa Min-suk. Dengan sisa uang yang ia dapat, Sang-un langsung menghadang mereka. Jonathan langsung menembaknya. Namun karena uang Sang-un sudah habis, luka tembakan tersebut tidak bisa sembuh langsung. Kemudian Jonathan memasang bom di dalam lift dan meminta Sang-un masuk ke dalamnya. Dalam keadaan kepepet, Ho-in datang membantunya dari atas. Namun sayangnya, ia malah tertembak oleh Jonathan. Kini Jo mengancam akan membunuh Min-suk. Dengan tenaga yang tersisa, dia mendorong Jo masuk ke dalam lift bersamanya. Di mana di sana ada bom aktif yang siap meledak. Dalam keadaan sadar, Sang-un menekan pemicu bom tersebut dan dalam waktu singkat, lift tersebut meledak tak bersisa. Sang-un dan Jonathan tak terselamatkan, sedangkan Ho-in masih selamat, begitu juga dengan Eunmi. Setelah ditinggal Sang-un, kehidupan Min-suk hancur. Ia tidak tahu harus bagaimana setelah kematian kekasihnya. Ho-in dan Eunmi datang untuk menghiburnya. Mereka juga sangat sedih, namun Ho-in mengatakan bahwa ini belum berakhir dan Sang-un bisa diselamatkan. Min-suk kemudian berlari ke kantor polisi dan menemui detektif yang ada di sana. Namun sayangnya, anak buah Cho-ana sudah lebih dulu datang. Untungnya, anak buah Jo yang sebelumnya menyerang Sang-un datang untuk membantunya.
Min-suk bertemu dengan detektif tersebut. Ia memintanya untuk menggunakan kekuatannya yang ternyata bisa memutar waktu. Min-suk memohon sambil menangis, namun ia mengatakan jika ia memutarbalikkan waktu untuk orang lain, maka sisa waktu Min-suk akan berkurang. Namun Min-suk tidak peduli, ia tetap ingin melakukannya karena ia bilang ia belum memberikan uang saku untuk Sang-un bulan ini. Melihat ketulusan Min-suk, sang detektif memberikan jam tangan tersebut kepada Min-suk. Tak lama kemudian, waktu berputar dan kembali pada keadaan sebelum Sang-un meninggal. Di sana, dengan sekuat tenaga, Min-suk membuka pintu lift dan memberikan uang saku kepada Sang-un. Seketika jam tersebut retak dan ledakan kembali terjadi. Namun ajaibnya, Sang-un berhasil selamat. Sambil menangis, Min-suk terus memanggil-manggil nama kekasihnya. Atas uang saku yang diberikan oleh Min-suk, Sang-un berhasil bertahan dari ledakan tersebut. Min-suk berhasil menyelamatkan kekasihnya. Ia benar-benar tidak rela jika harus kehilangan Sang-un secepat itu. Tak lama kemudian, detektif dan polisi datang. Namun ia melindungi mereka untuk bisa pergi dari sana. Ternyata Jonathan juga selamat. Ia menemui sang ayah, namun ayahnya sudah tidak peduli dengannya. Dan Cho-ana muncul untuk membunuhnya. Namun ketika ia menembak, tiba-tiba peluru tersebut terhalang sesuatu dan berbalik ke arahnya hingga ia terkena tembakan tersebut. Sedangkan itu Jongja datang untuk menagih hutangnya dan membawa ayah Cho-ana pergi dari sana. Jonathan tak mampu bertahan karena ternyata ada besi yang cukup besar menancap di perutnya. Namun anak buah wanitanya yang setia kepadanya tak tinggal diam. Ia menyuntikkan semua ramuan superhero ke tubuh Jo untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya setelah Jonathan sadar, dengan mudahnya ia membunuh wanita tersebut. Sang-un dan yang lain datang ke lab untuk menangkap Jonathan. Namun sampai di sana, ia menemukan lab tersebut sudah sangat kacau dan banyak orang telah terbunuh. Jonathan memanggil Sang-un untuk menyelesaikan urusan mereka. Dengan kekuatannya, ia memporak-porandakan rumah yang ada di sana. Sang-un kemudian datang dengan percaya diri. Ia menyelamatkan nyawa gadis kecil yang hampir dibunuh oleh Jonathan. Mereka akhirnya terlibat perkelahian adu kekuatan super. Karena kekuatan Jo diambil dari beberapa orang, ia terlalu kuat hingga agak susah melawannya. Tak lupa, Ho-in dan Eunmi datang membantunya. Eunmin terkena serangan Jo. Begitu pula dengan Sang-eun, ia tertimpa tiang listrik. Namun ia berhasil keluar dari sana. Namun Jo terus menyerangnya hingga dia babak belur dan uangnya pun telah habis. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan hujan uang di mana orang-orang yang ada di dalam rumah melemparinya dengan uang agar ia bisa menggunakan kekuatannya kembali. Dengan tekad dan semangat dan juga dibantu oleh Eunmi yang baru sadar dan juga Ho-in, mereka melawan Jonathan bersama-sama. Sampai akhirnya Jonathan terkalahkan dan tak bisa berkutik. Dengan kesempatan itu, Sang-un langsung meninju Jonathan dengan sekuat tenaganya. Jongja berhasil mengambil semua uang yang diutang oleh ayah Cho-ana. Ia bahkan menggunakan uang tersebut untuk donasi ke masyarakat. Kehidupan mereka kembali seperti semula tanpa gangguan. Mereka kembali ke sahabat dan juga keluarga mereka. Begitu pula dengan Sang-un dan Min-suk. Mereka berhasil membeli rumah impian mereka. Selain itu, Min-suk memberitahu kabar gembira bahwa Sang-eun akan segera menjadi ayah. Kehidupannya benar-benar sempurna sekarang. Setelah dia melewati segala hal yang menyesakkan dadanya, kini mereka bisa hidup nyaman dan bahagia selamanya.